Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terpenuhi syarat sahnya sholat sesuai dengan aturan agama, lantas tidak cukup di situ aja ya. Melaksanakan perintah Allah itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan agama, tetapi masih ada ketika kita melaksanakan sholat, yaitu harus disyaratkan wa ayyuhdira qalbahu, menghadirkan hati fiha ketika kita sholat. Di dalam sholat harus menghadirkan hati, karena menghadirkan hati di sini yaitu syarat penting untuk diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati kita tidak hadir ketika sholat, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibadah kita ini sesuai dengan pelaturan agama yang ditetapkan oleh para ulama, syarat sahnya sudah terpenuhi, itu rukunnya sudah dilaksanakan, tetapi tidak menghadirkan hati ketika kita sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholati, maka oleh karena itu hadirnya hati itu sebagaikan ruh sholat. Artinya ruh sholat di sini bila mana kita sholatnya tanpa ruh, otomatis kan mati sholatnya. Berarti kalau sudah mati sholatnya, otomatis sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak adanya hadir hati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didawuhkan, yang diucapkan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tamallam tanaha salatahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yujaddid minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tidak menghalangi salatnya dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari keburukan, hal-hal yang bersifat kejahatan, lam yujaddid fillah, maka tidaklah menambah dekat kepada Allah, illa bu'dan, justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang kita sering melaksanakan perintah Allah dengan tepat waktu, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan rukun syaratnya, tetapi kita tidak menghadirkan hati ketika sholat, maka itu adalah justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Ghazali wa sholatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Kata Imam Ghazali, sholatnya orang yang lalai itu la tamna'u minal fahsya, tidak menghalanginya dari kemungkaran dan kemaksiatan. Sama saja orang yang sholatnya ghafil itu, kalau misalkan dia tukang maksiat jojong aja, maksiat jalan terus, ibadah jalan terus, nah itu ibadahnya orang tersebut, yaitu ibadahnya orang yang lalai. Tidak ada efek di dalam kehidupannya ibadahnya itu. Hanya sekedar melaksanakan perintah Allah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang ada, tetapi dia tidak menghadirkan hati ketika ibadahnya, maka itu sama saja sholatnya tidak menghalanginya dari kemungkaran dan keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kan min qa'imin hadduhu min sholatihi at-ta'abu wan nasub. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin, tidak sedikit ya, artinya banyak orang yang sholatnya merasa letih atau capek gitu kan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak menghadirkan hati ketika sholatnya. Artinya ibadahnya itu hanya dianggap sia-sia karena tidak menghadirkan hati ketika ibadahnya. Artinya sia-sia di sini bukanlah tidak ada artinya, maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan tidak menghadirkan hati ketika sholat. Qala al-Ghazali wa ma arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika illal ghafil. Nabi Muhammad berkata man min qaimin tersebut, kata Imam Ghazali, man wa ma arada bidzalika illal ghafil.
yang diharapkan, yang dimaksud Nabi Muhammad dengan hadisnya itu bidzalika illal ghafil, yaitu orang yang lalai akan sholatnya. Maksudnya orang yang lalai itu yaitu orang yang hanya dianggapnya sia-sia melaksanakan perintah Allah dikarenakan tidak menghadirkan hati ketika sholatnya. Wallahu a'lam bishawab.